Info terupdate sore ini tanggal 19 Februari tahun 2026. Alhamdulillah ya, untuk pencairan bantuan sosial tahap ke-1 tahun 2026 ini sudah mulai cukup banyak yang melapor sudah masuk bantuan sosialnya. Akan tetapi ada juga dari beberapa KPM melapor katanya sampai sekarang untuk bantuan sosialnya kenapa belum cair untuk tahap 1 tahun 2026 ini. Oleh sebab itu, kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja alasannya atau penyebab bantuan sosial KPM itu belum cair atau belum masuk ke saldo kartu KKS-nya untuk yang tahap 1 tahun 2026 ini. Nah, berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV-ku PKH ini. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel TV-ku PKH ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel TV-ku PKH ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel TV-ku PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial, sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, berikut informasinya. Alhamdulillah ya, untuk pencairan bantuan sosial tahap ke-1 tahun 2026 ini sudah mulai cukup banyak yang melapor sudah masuk bantuan sosialnya. Akan tetapi ada juga dari beberapa KPM melapor katanya sampai sekarang untuk bantuan sosialnya kenapa belum cair untuk tahap 1 tahun 2026 ini. Oleh sebab itu, kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja alasannya atau penyebab bantuan sosial KPM itu belum cair atau belum masuk ke saldo kartu KKS-nya untuk yang tahap 1 tahun 2026 ini. Nah, alasan yang pertama kenapa bantuan sosialnya belum masuk ke saldo KKS-nya sampai sekarang yaitu karena belum waktunya cair ya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti di video saya sebelumnya ya. Sudah pernah saya sampaikan dan juga sudah saya tampilkan mengenai surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial langsung mengenai pencairan bantuan sosial untuk tahap ke-1. Contohnya yaitu PKH. PKH kan kuotanya ada 10 juta KPM. Akan tetapi di dalam surat tersebut di sana baru sebanyak 800 sekian KPM. Artinya masih ada cukup banyak yaitu 1 juta lebih KPM yang belum cair bantuan sosialnya atau belum dicairkan bantuan sosialnya. Kenapa? Karena biasanya belum selesai dilakukan pemutakhiran data atau sementara dilakukan pemadanan data atau sinkronisasi data dan sebagainya. Oleh sebab itu yang dicairkan terlebih dahulu data-data yang sudah siap, yang sudah sinkron, yang sudah siap untuk dicairkan bantuan sosialnya yaitu kemarin sebanyak 8 juta KPM. Jadi biasanya ada beberapa KPM yang belum cair untuk bantuan sosial tahap satunya sekarang dikarenakan memang belum waktunya untuk cair. Oleh sebab itu, silakan dipastikan terlebih dahulu untuk status kepesertaannya melalui aplikasi SIK-NG yaitu tanya langsung ke petugas Bansos setempat. Yaitu pendamping sosial setempat misalnya atau operator SIK-NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Minta dipastikan terlebih dahulu apakah status kepesertanya masih aktif atau tidak. Apabila status kepesertanya masih aktif tapi belum cair sampai sekarang, maka bisa dipastikan bantuan sosialnya Bapak Ibu akan tetap cair, hanya saja mengalami keterlambatan dan biasanya akan cair pada termin susulan. Nah, untuk termin susulan ini jaraknya dari termin pertama biasanya ya cukup lama ya, Bapak, Ibu. Antara 20 hari atau bahkan sekitar 1 bulanan. Kemudian baru cair untuk termin susulannya. Penyebab yang kedua yaitu ada juga beberapa KPM tidak cair lagi, tidak terisi lagi saldo bantuan sosial untuk kartu KKS-nya dikarenakan orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, biasanya yang menanyakan hal ini adalah salah satu anggota keluarganya yang memegang kartu KKS keluarganya yang sudah meninggal dunia. Nah, biasanya tidak cair lagi dikarenakan terbaca otomatis melalui sistem DTSN bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia.
Biasanya ketika orang tersebut sudah dilakukan update data di Disduk Capil bahwa orangnya sudah meninggal. Maka ini tidak perlu lagi untuk melapor secara manual ke petugas bansos setempat. Karena sudah akan otomatis terbaca melalui sistem DTS bahwa orangnya sudah meninggal sehingga tidak lagi cair atau kartu KKS-nya tidak lagi terisi saldo bantuan sosial. Karena memang seharusnya ketika orang tersebut sudah meninggal dunia maka bantuan sosialnya tidak cair lagi. Itu untuk penerima BPNT program sembako. Akan tetapi kalau penerima PKH dan masih ada komponennya karena PKH ini yang dihitung adalah komponennya ya. Misalnya nih penerima PKH tapi komponennya komponen lansia dan lansia tunggal. Lansianya pengurusnya sekaligus komponennya juga dan pemegang KEKS-nya. Tapi orangnya sudah meninggal dunia, maka akan otomatis bansosnya juga akan terputus oleh sistem. Akan tetapi kalau orang tersebut adalah penerima PKH misalnya komponennya anak sekolah SD, SMP, SMA misalnya ya, kemudian pengurusnya meninggal dunia maka bisa bansosnya tetap cair. Tapi dilakukan peralihan pengurus terlebih dahulu. Diurus dulu, dirubah dulu nama pengurusnya, pemegang KKS-nya, maka bantuan sosialnya biasanya masih akan tetap cair. Kemana ngurusnya kalau terjadi masalah seperti ini? Mengurusnya langsung temui pendamping sosial setempat. Penyebab berikutnya ini banyak sekali juga terjadi, yaitu terindikasi penyalahgunaan bantuan sosial. Jangan salah ya, karena sekarang semuanya sudah tersistem otomatis. Sehingga akan terbaca secara otomatis juga apabila ada salah satu penerima bantuan sosial ternyata melakukan judol. Walaupun orang tersebut bukan orangnya ya, bukan si penerima bansosnya yang melakukan judol, tapi apabila ada anggota keluarganya yang menggunakan data pribadi si penerima bansos tersebut untuk melakukan transaksi top up saldo judol, maka akan terbaca otomatis juga orangnya yang melakukan judol dan bansosnya biasanya tidak cair jika terindikasi seperti ini. Berikutnya yaitu pinjol. Pinjol ini juga termasuk apabila Bapak Ibu melakukan pinjol, tapi terblacklist dikarenakan pinjolnya tidak dilunasi. Karena beberapa pinjol juga sudah bekerja sama, atau sudah tervalidasi ya datanya oleh BI. Sehingga apabila Bapak Ibu melakukan ini dan sengaja untuk tidak membayarnya sehingga datanya Bapak Ibu terbal, maka ini juga bisa menjadi penyebab bansosnya tidak cair karena data perbankannya sudah terblacklist. Bukan cuma data pinjolnya yang terblacklist, tapi data seluruh perbankannya. Salah satunya yaitu data perbankan bantuan sosialnya. Penyebab berikutnya yaitu biasanya dikarenakan data tidak sinkron antara Dukcapil atau Dapodik. Oleh sebab itu, pastikan untuk data NIK, data kartu keluarga dan juga data sekolah anaknya itu aktif. Nah biasanya penyebabnya data sekolah anak tidak aktif itu kalau anaknya disekolahkan di sebuah sekolah baru atau pesantren baru atau lembaga baru. Kemudian di sana untuk Dapodiknya atau emisnya itu belum tersinkron. Ini biasanya menjadi salah satu penyebabnya juga. Atau biasanya anaknya putus sekolah tiba-tiba. Nah, itu akan otomatis terbaca oleh sistem juga bahwa data Dapodik anyaknya ini sudah tidak aktif lagi dikarenakan putus sekolah, sehingga bahan sosnya otomatis tidak cair juga. Selain itu biasanya data NIK juga tidak paden, butuh dikonsolidasikan terlebih dahulu barulah kemudian data NIK-nya aktif dan bisa terbaca oleh sistem. Penyebab berikutnya yaitu graduasi sejahtera mandiri. Nah, untuk graduasi sejahtera mandiri ini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu dikarenakan memang kondisi ekonomi orang tersebut sudah meningkat sehingga dinilai mandiri dan digraduasi secara mandiri. Ada juga yang namanya graduasi alamiah. Graduasi alamiah ini contohnya penerima PKH yang tadinya punya komponen, tapi berhubung karena anak-anaknya sudah lulus sekolah semua, akhirnya otomatis tidak memiliki komponen lagi. Inilah yang dimaksud sebagai graduasi alamiah karena tidak memiliki komponen PKH lagi. Berikutnya yaitu dikarenakan masa kepesertaannya di atas 5 tahun. Nah, saat ini di tahun 2026 ini fokus pemerintah untuk membatasi penerima bantuan sosial apabila masa kepesertanya sudah berada di atas 5 tahun maka akan digraduasi secara otomatis oleh sistem juga. Penyebab berikutnya ini adalah salah satu aturan terbaru juga yaitu desilnya tidak masuk kategori layak. Karena saat ini sesuai dengan aturan yang terbaru yang saat ini berlaku.
Desil penerima bantuan sosial yang dianggap layak menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT yaitu diprioritaskan diberikan kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai dengan desil 4 aja. Yang ada di DTSCN. Baiklah, jadi itu tadi ada beberapa alasan kenapa bantuan sosial KPM belum cair sampai sekarang untuk tahap 1 tahun 2026 ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga para KPM paham ya. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.